Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang ketua kelas pimpin berdoa. Alhamdulillah berdoa selesai. Sekarang Bapak absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah kalau hadir semua. Sekarang dibuka bukunya, dipelajari dulu ya materi yang akan Bapak ajarkan hari ini. Bapak kasih waktu 5 menit untuk belajar. Sudah dipelajari ya bukunya? Sekarang Bapak akan bagi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Untuk kelompoknya urut 5 aja ya, urut absensi aja ya. Sudah dibuat? Alhamdulillah kalau sudah. Sekarang Bapak mau tanya nih. Tadi kan sudah belajar. Apa yang kita pelajari hari ini? Iya, betul sekali. Sekarang Bapak akan mempelajari pelajaran tentang matematika, materi operasi hitung, campuran bilangan bulat. Sekarang Bapak mau tanya, apa sih yang kalian ketahui mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat? Kalau bisa, ajukan tangan. Ya, kelompok 3 Bagas. Betul. Operasi hitung campuran adalah operasi yang mengenalkan kepada kita bilangan caca, bilangan prima, bilangan asli, bilangan positif, dan bilangan negatif. Pada operasi ini kita akan berjumpa seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang sebelum kita masuk pelajaran, Bapak akan mengasih tahu yaitu tentang sifat-sifat operasi hitung. Tadi ada berapa anak-anak sifat-sifat operasi hitung? Iya, betul sekali. Ada 3, yaitu sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk sifat komutatif yaitu pertukaran. Rumusnya yaitu A plus B sama dengan B plus A. Contoh nih, Bapak punya contoh. Misalkan 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Maka hasilnya adalah 5. Sekarang Bapak punya contoh lagi. Nanti yang bisa acungkan tangan ya. Misalkan 10 tambah 20. Siapa yang bisa? Ya, Putri dari kelompok 2. Betul, yaitu 20 ditambah 10 sama dengan 30. Sekarang sudah paham untuk sifat komutatif? Kalau sudah, kita lewat ke sifat asosiatif. Yaitu sifat asosiatif itu pengelompokan. Rumusnya yaitu kurung buka A plus B kurung tutup ditambah C sama dengan A-nya keluar ditambah kurung buka B plus C. Bapak punya contoh nih. Misalkan kurung buka 35 ditambah 20 kurung tutup ditambah 12 sama dengan 35-nya keluar ditambah kurung buka 20 tambah 12. Maka hasilnya 35 ditambah 20 tambah 12. Hasilnya 32. Jadi 35 ditambah 32 hasilnya 67. Sekarang sama seperti tadi, Bapak akan kasih contoh lagi yang bisa angkat tangan. Misalkan 5 kurung buka 50 ditambah 10 kurung tutup ditambah 35. Siapa yang bisa? Ya, itu dari kelompok 2. Betul sekali. Untuk penulisannya yaitu 50 keluar ditambah 10 tambah 35. Jadi penulisannya yaitu 50 ditambah 10 tambah 35. 50 ditambah
35 ditambah 10 sama dengan 45. Maka hasilnya yaitu 95. Sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut ke sifat nomor 3, yaitu sifat distributif. Distributif yaitu sifat penyebaran. Contohnya rumusnya yaitu A dikali kurung buka B plus D sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contoh nih, misalkan Bapak punya 5 dikali 2 ditambah kurung buka 2 plus 6 sama dengan 5 dikali 2 ditambah 5 dikali 6. 5 kali 2 berapa? 10 ditambah 5 kali 6 30, maka hasilnya 40. Sekarang Bapak punya contoh lagi, sama seperti tadi. Kalau bisa acungkan tangan. Contohnya ya, contoh lagi yaitu 9 dikali kurung buka 5 dikurangi 3 kurung tutup. Siapa yang bisa? Ya, Intan? Betul. Untuk penulisannya yaitu 9 dikali 5 dikurangi 9 kali 3. Sembilan kali 5 berapa? Yaitu 45. 9 kali 3 yaitu 27. Maka hasilnya yaitu 18. Sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Bapak akan lanjut ke operasi hitung campuran bilangan bulat penjumlahan. Dibuka bukunya halaman 4. Sudah dibuka bukunya halaman 4 tadi. Kalau sudah, sekarang Bapak akan jelaskan di dalam operasi hitung campuran bilangan bulat pada penjumlahan yang kalian harus ketahui yaitu yang pertama, jika bilangan positif lebih besar dari bilangan negatif, maka hasil tanda positif dan hasil nilainya kedua bilangan tersebut dikurangi. Contoh, misalkan 12 ditambah negatif 7, maka hasilnya adalah 5. Loh, Bapak kok bisa jawabannya 5? Karena 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Terus yang kedua yang kalian harus ketahui yaitu jika bilangan negatif lebih besar dari bilangan positif, maka hasil tanda negatif dan hasilnya kedua bilangan tersebut dikurangi. Contoh lagi yaitu negatif 34 ditambah 25. Kalau seperti ini, apakah boleh tadi dipindah menjadi sifat komutatif? Boleh. Jadi seperti 25 ditambah negatif 34 sama dengan 25 dikurangi 34 sama dengan negatif 9. Sekarang untuk yang ketiga yaitu yang kalian harus ketahui, jika kedua bilangan tersebut mempunyai tanda yang sama seperti positif sama positif, negatif sama negatif, maka hasil tandanya sesuai soal dan hasil nilainya dijumlah. Contoh, yaitu negatif 17 ditambah negatif 45, maka jawabannya yaitu
negatif 17 dikurangi 45, hasilnya negatif 62. Kok bisa berubah? Karena itu tadi, kalau kita bertemu negatif sama negatif, positif sama positif, maka hasilnya akan dijumlah. Sudah paham tadi untuk bagian penjumlahan? Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke pengurangan. Untuk pengurangan, yaitu kebalikan dari penjumlahan kayak tadi. Contoh nih, yaitu 25 dikurangi negatif 16, maka 25 ditambah 16 sama dengan 41. Sudah paham? Masih belum? Ya udah, Bapak kasih contoh lagi. Untuk contoh kedua, yaitu negatif 54 dikurangi 16 sama dengan negatif 70. Sekarang sudah paham? Sekarang kita masuk ke perkalian. Sebelum kita masuk ke perkalian, Bapak mau tanya, ada yang sudah hafal belum perkalian 1 sampai 10? Kalau yang sudah hafal, acungkan tangan. Kok sedikit yang acungkan tangan? Yang lainnya gimana? Gak hafal? Ya udah, sekarang Bapak punya solusinya, yaitu sekarang Bapak sudah bawa media. Media ini yaitu botol perkalian. Gimana cara kerjanya? Yaitu misalkan Bapak punya soal 5 dikali 2. Cara kerjanya yaitu kita buka tutup botol sebanyak 5. Kalau sudah, kita masukkan botol yang sudah dibuka, yaitu sebanyak 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Untuk menentukan hasil 5 kali 2, kita bisa menjumlahkan kelereng yang sudah kita masukkan ke botol tadi. Sekarang dihitung bersama-sama, yaitu ada berapa? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi untuk perkalian 5 kali 2 yaitu 10. Bagaimana? Sudah paham? Sekarang setiap kelompok akan maju ke depan untuk mencoba penggunaan media yang Bapak bawa. Nanti pergantian ya, kelompok yang maju. Tadi semua kelompok sudah mencoba menggunakan media botol perkalian. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan lanjut. Pada perkalian kali ini, kalian juga harus mengetahui, yaitu misal positif kali positif, maka hasilnya positif. Jika positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif, dan negatif dikali negatif sama dengan positif. Contoh, Bapak akan buat contoh, misalkan negatif 4 dikali 6 sama dengan negatif 24. Sekarang Bapak kasih contoh lagi yang bisa angkat tangan. Negatif 5 dikali negatif 5 sama dengan, siapa yang bisa? Ya, bagus, betul. Jawabannya yaitu negatif positif 25.
Apakah sudah paham untuk perkalian? Kalau tidak, Bapak akan lanjut ke pembagian. Untuk pembagian, kebalikan dari perkalian tadi. Dan sama juga perkalian. Misalkan pembagian jika positif dibagi positif, maka hasilnya positif. Jika positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Jika negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Dan negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Bapak kasih contoh lagi, misal negatif 36 dibagi 6, maka hasilnya yaitu negatif 6. Sama seperti tadi, Bapak akan kasih contoh lagi yang bisa angkat tangan. Contoh negatif 64 dibagi 8 sama dengan, siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Ya, Putri dari kelompok 2. Betul, hasilnya positif 8. Sudah paham untuk pembagian? Kalau tidak, Bapak akan kasih soal. Sekarang Bapak sudah menuliskan soal, yaitu jumlahnya ada 5 soal. Sekarang dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Nanti kalau sudah, dibawa ke depan. Nanti Bapak akan menilai. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan kasih kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Kita harus mengetahui sifat-sifat operasi hitung. Sifat-sifat operasi hitung nanti ada berapa? Yaitu ada 3, yaitu sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Setelah itu, kita pun juga akan mengenal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada perkalian, kita harus mengetahui jika positif dikali positif hasilnya positif, negatif dikali negatif hasilnya positif, dan positif dikali negatif hasilnya negatif. Begitupun dengan pembagian. Jika positif dibagi positif hasilnya positif, negatif dibagi negatif hasilnya negatif, dan positif dibagi negatif hasilnya negatif. Setelah itu, Bapak akan mengasihkan tugas rumah buat belajar di rumah. Sekarang dibuka bukunya di halaman terakhir. Nah, di situ ada latihan soal. Kerjakan di rumah dengan betul. Terus jangan lupa belajar di rumah ya dengan benar, dan hafalkan juga perkalian. Nanti di pertemuan berikutnya Bapak akan kasih pertanyaan kembali. Sekarang kita tutup pertemuan hari ini. Ketua kelas pimpin berdoa. Terima kasih pada pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.